Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Selamat datang di Sambat Bareng PSDM. Sambat Bareng PSDM Season 2. Bersama saya Hana. Aku Hanif Mahmudah. Saya Fitri. Saya Mauren Anissa. Kita akan coba untuk membalas Sambatan teman-teman dan memberikan saran ala-ala sobat PSDM. Penasaran kan? Penasaran kan? Penasaran kan? Penasaran kan? Kan? Langsung saja kami sobat akan menjawab sambatanmu. Bagaimana cerita perkuliahanmu di semester genap tahun ini? Ya, semenjak kita kedatangan tamu Coronavirus, ada banyak hal yang berjalan tidak sesuai dengan rencana awal. Tetapi juga banyak cerita menarik di balik hal itu. Misalnya perkuliahan daring. Ada yang merasa kesusahan memahami materi karena tidak belajar di kelas. Tugas yang diberikan dengan porsi jumbo. Segala cerita lucu dari kuliah tatap muka online, sensasi ujian online yang luar biasa. Namun memang suasana kampus memiliki daya tarik tersendiri. Ada yang kangen suasana kelas, kangen belajar bareng, kangen sekre, kangen gelanggang, kangen danusan, kangen rapat malam-malam sampai diusir SKKK, dan seluruh detail perkuliahan lainnya. Aku sendiri ingin berterima kasih kepada Sivitas Akademik UGM yang telah keributan sana-sini untuk tetap bisa mengalami mahasiswanya selama perkuliahan daring, dan juga kepada Himpunan Mahasiswa Fisika yang membantu menyampaikan info-info terkait serta tutorial mata kuliah. Begitu pula cerita dari masa-masa Quarantine and chill. Dari yang hampir mati kebosanan karena di rumah terus, tidak bisa mudik ke kampung halaman dan kesepian di kosnya, rindu beraktivitas di luar ruangan. Namun, ada juga yang makin akrab dengan keluarganya. Ada yang udah jago masak, ada yang belajar aplikasi-aplikasi seru, ada yang jadi relawan, namatin drakor, jadi artis TikTok, dan berbagai cerita manis lainnya. Ingat ya, bukan cuma kamu yang kesusahan, tapi banyak orang dari berbagai latar belakang di dunia ini juga kena dampaknya. Seringlah untuk bersyukur setiap hari kepada Sang Pencipta, dan mari kita bantu untuk mencegah penyebaran Coronavirus dengan quarantine and chill. Oke, pertanyaan pertama. Stres nih, belum ada pendamping. Oke, kekhawatiran belum ada pendamping itu normal kok guys. Apalagi di usia 20-an ini. Tapi ingat, Tuhan menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Untuk apa sih terburu-buru? Jangan sampai karena khawatir langsung samber aja siapapun. Yang malah kesannya dipaksain. Dan buat temen-temen malah insecure. Daripada dalam hubungan yang gak sehat, lebih baik single gak sih? Tapi kalau kesepian gimana dong, Min? Oke. Menurut psikologis Margaret Paul PhD, mencintai dirimu sendiri. Diawali dengan mencintai dirimu sendiri sebagai perilaku yang memahami tentang apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Bukan cuma menilai tentang penampilan fisik atau performa diri, melainkan tentang kelebihan dan kekurangan yang kita punya. Supaya tidak selalu terpaku untuk menyesali kekurangan dan lebih bersyukur atas apa yang kita punya. Langkah ini juga sebagai persiapan sebelum kita mencintai orang lain dan menjalin suatu hubungan. Kedua, mau move on tapi kok susah ya, Min? Oke, melanjutkan hidup tanpa orang lain yang awalnya selalu ada memang nggak semudah membuka HP pakai fingerprint, tapi teman-teman bisa mulai dengan memikirkan, kira-kira apa sih sebabnya kok gue susah banget move on? Yang pertama,
Biasanya susah move on disebabkan oleh kebiasaan dimana sering kepoin sosial media doi, atau bahkan berada di lingkungan pertemanan yang sama, sehingga muncul kegelisahan yang bikin kita parno, kayak nanti bakal dapet yang sebaik dia nggak ya, nanti kalau aku kenapa-napa siapa lagi yang selalu ada, kalau dulu kan ada dia, seandainya kita masih sama-sama pasti kita bla bla bla. Nah, pikiran-pikiran kayak gitu tuh sama aja teman-teman meragukan diri sendiri. Coba deh sebelum sama doi, bisa hidup juga kan? Ada juga perilaku mengingat yang indah-indah di masa-masa sama doi, seperti buka chat, buka foto-foto yang bikin harap-harap tipis kembali kayak dulu-dulu. Padahal kemarin ketika berpisah memang udah dirasa hubungannya udah gak sehat. Nah, di sini teman-teman bisa coba mulai dengan fokus sama diri sendiri. Mungkin menekuni hobi, hangout sama teman-teman, atau bikin karya yang bermanfaat kayak bikin video, podcast, belajar masak, belajar makeup, belajar program, pokoknya meningkatkan skill. Coba pelan-pelan aja ya, emang perlu waktu kok, tapi teman-teman pasti bisa. Oke, ini ada pertanyaan yang cukup menarik menurutku. Aku ambis, tapi kadang feel like I'm not belong here, so what should I do? Pertama-tama aku akan apresiasi dulu semangat kamu dalam belajar, karena itu merupakan hal yang sangat positif, karena nggak banyak orang yang punya, dan buat beberapa orang tuh butuh usaha yang lebih buat mencapai di titik itu. Jadi harus bersyukur. Nah, kadang tuh orang kalau ngelakuin hal yang sama terus-terusan dalam jangka waktu yang lama kan merasa bosan nih. Mungkin itu yang kamu rasain sekarang. Coba kamu ngelakuin hobi lain yang bisa nge-refresh mood kamu. Misalnya mantai, nonton film, main game, nonton YouTube, baca komik, baca novel. Nah, terus juga kalau bisa nih ajakin teman-teman yang punya hobi yang sama kayak kamu, pasti bakalan lebih seru deh. Terus, misal pada kasus khusus hobi kamu tuh cuma belajar gitu. Ini misal loh. Saranku, coba ubah metode belajarnya. Jangan pakai buku terus, coba sesekali pakai YouTube gitu. Cari video-video yang menurutmu tuh menarik gitu. Yang paling penting nih, coba cari temen yang buat kamu nyaman. Jadi kalau misalnya kamu lagi suntuk, bakalan ada orang yang bisa nyemangatin kamu lagi biar semangat belajar lagi gitu. Oke, sambatan selanjutnya aku rasa banyak sih mahasiswa fisika yang merasakan hal ini. Makin kesini mata kuliahnya makin susah. Merasa bingung aku bakal kayak gimana, karena sekarang aku merasa gak punya bakat di fisika, aku harus apa. Nah, buat ngatasin mata kuliah yang makin susah, makin gak paham, nah ini coba deh cari orang yang bisa bantu kamu belajar, ngejelasin apa yang kamu belum paham. Terus yang paling penting menurutku itu cari metode belajar yang paling efektif buat kamu. Terus juga cari waktu belajar yang paling efektif buat kamu. Kan ada kan orang yang bisa belajar kalau misalnya dari nyatet, ada orang yang bisa belajar dari dengerin, ada orang yang bisa belajar kalau misalnya dia baca. Terus waktu belajar yang efektif tuh kayak misal orang belajar tuh bisa belajar pas sunyi, senyap, jadi tengah malam tuh baru bisa belajar. Terus ada juga orang yang bisa belajar itu
habis subuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah tahu yang paling efektif buat kamu itu yang mana, itu bakalan sangat membantu kamu dalam belajar. Nah, masalah bakat, kalau menurutku fisika tuh bisa dijadiin jembatan buat mencapai cita-citamu dengan bakat yang kamu punya. Jadi kayak jangan memaksakan kamu bisa semua hal dalam fisika. Jadi kayak kan fisika banyak cabangnya kan. Misal kamu tuh suka sama fotografi, nah kamu bisa ambil mata kuliah yang fisika citra, fisika tomografi, fisika radiografi kayak gitu. Itu kan yang ngolah-ngolah gambar gitu. Jadi itu cocok. Jadi coba kenali hal-hal di fisika yang membuat kamu tertarik. Jadi kamu nggak bakalan bosen di fisika. Terus yang paling penting sih sebenarnya, kamu tuh udah punya tujuan dengan kuliah di fisika. Kamu tuh pengen jadi apa. Jadi misalnya kamu udah ngerasa capek, nggak tahu harus gimana, kamu ingat lagi tujuan kamu. Oh, aku harus bisa mencapai ini. Jadi kamu nggak ada alasan lagi buat malas-malasan. Terus juga cari temen yang bisa ngingetin tujuan kamu itu kayak gitu. Aku yakin kamu pasti bisa, kita pasti bisa, karena orang-orang yang masuk UGM itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, dan orang-orang yang hebat. Jadi mari kita berjuang bersama-sama. Rekomen kuliner yang sabi dan murmer dong. Aku nggak terlalu banyak tahu sih, cuma ini beberapa yang aku pernah ke sana dan sering dengar teman-teman ngerekomendasi ini. Geprek Pak Wage, geprek Rahayu, terus rumah makan Padang yang Sabana Murah, kantin FTP, terus Mas Kobis, Preksu, SBC, SS, Chris Bar Sushi, warung Simbah, terus warung Kenari, food court, mie gacoan, mie ayam pojok teknik yang di SVipu, terus mie ayam yang depan Kopma yang bukanya sore-sore, terus sop dan soto Pak Nanto, Samyasi, burjo-burjonan yang dekat kosan gitu. Terus kalau ini ada satu lagi, sop buah yang di depan Masjid Al-Mustaqim baru Sendowo, itu juga enak banget dan banyak porsinya. Terus kalau misalnya di kosan kalian ada kompor dan sedikit senggang gitu ya di sela-sela aktivitas perkuliahan, bisa banget dimanfaatin. Cari resep yang simple aja, bisa nyari di Google ataupun di YouTube. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aku jujur tidak mengerti pada jiwa-jiwa yang senang melukai. Apa karena hatinya juga terluka dan sakit? Ini pertanyaan yang sangat di ranah psikologis, makanya aku tanya ke lulusan sarjana psikologi yang kebetulan kakak aku sendiri. Dia mengatakan bahwa setiap perasaan itu perlu diekspresikan, dan setiap ekspresi itu merupakan representasi dari apa yang dirasakan. Makanya, untuk menjawab pertanyaan tadi, kalau ada jiwa yang terluka secara sadar atau tidak sadar, dia akan mencari objek lain untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan. Nah, objeknya itu bisa berupa orang atau juga bisa berupa benda. Nah, gimana sih agar kita bisa mengontrol atau mengetahui jiwa kita ini sedang sehat atau sakit?
Caranya adalah kita harus memahami diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum belajar memahami orang lain. Nah, agar kita bisa memahami diri kita, mulailah dengan jujur pada diri sendiri. Coba gali lagi apa isi hatimu dan jujurlah. Yang selanjutnya ada pertanyaan. Gimana sih cara kita memanage kehidupan sosial kita? Caranya dengan terjun langsung atau dengan bersosialisasi. Dan jangan hanya mencari kesenangan semata, tapi juga sertakan empati di dalamnya. Misalnya, teman kamu lagi bersedih, ya jangan ditinggalin. Kamu harus coba untuk membantu membangkitkan semangat teman kamu. Akan tetapi, kalau yang kamu maksud adalah kapan waktu yang tepat untuk kita terjun bersosialisasi, jawabnya adalah kapanpun. Bahkan saat kita sedih dan memiliki banyak masalah, mengurangi sosialisasi alias mengurung diri bisa jadi bukan solusi yang terbaik. Karena dengan kita bersosialisasi, kita bisa mentransfer apa yang kita rasakan kepada objek yang lain atau teman-teman di sekeliling kita, sehingga kita bisa get better. Nah, akan tetapi kenali lagi ya diri kamu, kuncinya ada di diri kamu sendiri. Percaya atau enggak, se-introvert-introvertnya orang pasti memerlukan orang lain ataupun objek lain untuk bisa mendorong agar tetap memiliki kepercayaan diri. Oke, kita lanjut ya. Ini ada yang bercerita nih. Bilang gini, terima kasih, sudah cukup mereka yang tahu akan diriku lebih. Tapi jujur, jika sambat di sini tidak nyaman. Oke, itu nggak apa-apa kok kalau kamu merasa enggak nyaman sambat di platform PSDM dan kamu merasa cukup hanya orang-orang terdekat aja yang tahu seluk-beluk kamu. Nggak apa-apa, itu bagus. Berarti kamu tipe orang yang sangat selektif dalam melibatkan orang lain untuk mengurusi kehidupanmu. Itu tidak ada salahnya. Hadirnya PSDM di sini hanya ingin membantu kalian untuk sekedar bertukar pikiran ataupun jika kalian ingin sambat. Tapi kita nggak pernah memaksa kok. Itu kebebasan kalian untuk sambat atau tidak. Yang jelas kami akan selalu ada di sini untuk kalian. Kalau kalian ingin sambat atau curhat secara personal, kalian bisa hubungi member-member PSDM. Oke, pertanyaannya gini. Cara terbaik untuk melampiaskan daripada harus ngelukain orang lain gimana? Selain self-harm juga, cara terbaiknya apa lagi ya? Gini, sebenarnya melampiaskan itu reaksi kita pas kita lagi marah atau sedih karena ada masalah, dan perasaan-perasaan itu umumnya gak berlangsung lama. Coba deh tarik nafas dan kendalikan diri kamu. Perasaan-perasaan itu wajar untuk diekspresikan dan gak salah. Tapi kalau kamu pikir itu udah berlebihan, kamu boleh tenangin diri dulu. Ini bakal lebih enak dan lebih baik bagi kamu daripada harus melampiaskan itu ke orang lain, atau ke diri kamu sendiri, atau hal-hal negatif lainnya. Terus gimana kalau pikiran aku tetap gak biarin aku tenang? Kalau itu terjadi di kamu boleh ngelakuin hal positif lain yang kamu sukain. Mungkin kayak nyanyi, main musik, ngelukis, membaca, atau nulis tentang apa yang kamu pikirin atau sebab-sebab kenapa kamu marah, sedih, kecewa, dan lain-lain. Oke? Pertanyaan selanjutnya, punya teman susah banget diajak bertanggung jawab. Mau enaknya doang, mana banyak bacot lagi. Wajar sih kalau kita nemuin teman yang kayak gini. Dan yang bisa kita lakuin adalah jangan berharap banyak dari dia. Kalau bisa nih, sebagai teman yang baik, ngomong pelan-pelan ke dia masalah tanggung jawabnya. Mungkin aja dia susah diajak bertanggung jawab karena dia nggak tahu tanggung jawabnya apa. Dan dia bingung harus kayak gimana. Coba deh kamu bantuin atau kamu arahin baik-baik. Mungkin itu akan lebih buat dia sadar dan ngerti akan tanggung jawabnya. Oke?
Ya, lanjut nih. Pertanyaan berikutnya. Lirik Fiersa Besari gini. Karena kalau tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Tapi kok aku sering ya? Gimana dong? Waduh, gue malah nyanyi nih. Gini, perasaan gak baik-baik aja yang kamu maksud mungkin perasaan galau, sedih, kecewa, dan kawan-kawannya. Perasaan itu wajar kok, mungkin karena itu sering terjadi di kamu jadi ngerasa aneh. Nah, hal-hal kayak gini biasanya muncul karena kamu lagi banyak masalah. Ketika kita banyak masalah, cobalah untuk memisahkan hal yang ada di dalam jangkauan kita dan di luar jangkauan kita. Pendapat orang lain dan pemikiran orang lain termasuk hal-hal di luar jangkauan kita. Kita nggak punya kendali penuh atas masalah-masalah kayak gini. Jadi, jangan maksain diri kamu ya untuk terjun ke masalah ini. Nah, gimana dengan masalah-masalah di dalam jangkauan kita? Kayak kelalaian, atau malas, atau mungkin salah bertindak. Coba deh ngomong sama diri kamu tentang hal-hal itu. Dan cari tahu apa penyebabnya. Gak usah paksain diri kamu harus perfect sampai pengen mengubah semuanya. Belajar untuk menerima. Lambat laun manusia akan berkembang tanpa harus dipaksakan. Begitu guys ya. Oke. Yaps, itu dia tadi geng sahabat kali ini. Jangan keluar rumah atau kosan kalau misalnya nggak benar-benar penting. Terus kalaupun keluar, jangan lupa pakai masker dan terapkan physical distancing. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam Sambat bareng PSDM. Sampai jumpa di Open Sambat selanjutnya. Bye-bye. Dah.